doesn't matter if you have the degree, nggak peduli apakah kamu lulusan mana, nggak usah lulusan apa, anak kampung gitu. mana. Jadi di film ini Mas melibatkan berapa animator? 400 lebih. Daging Talks to Learn. Di depan saya sudah ada seorang anak Indonesia yang berkarya sampai ke luar negeri. Bahkan beliau ini termasuk orang belakang layar Transformers, Star Wars, Avengers, Ready Player One, dan pernah bekerja di bawah director hebat seperti Steven Spielberg, Michael Bay, Guillermo del Toro. Dan di depan saya, ini dia Mas Roni Gani, apa kabar? Baik, Mas Atta. Terima kasih sudah diundang. Dengan senang hati. Ini loh, yang tadi saya omongin itu semua benar ya Mas ya? Apa tuh? Pernah bekerja di... Oh iya, benar. Benar ya? Wow. Kebayang nggak sih Mas? Mas lahir di mana? Lahir di Jakarta. Di Jakarta. Dari Jakarta tiba-tiba Mas bisa dapat project segini besar gitu yang diakui dunia. Pernah terbayang nggak sama Mas? Di mimpi pun enggak. Masuk mimpi pun enggak. Ya aku lahir besar di Jakarta. Kemudian background keluargaku juga meskipun kita punya sense of art gitu ya, ada yang suka gambar dan lain-lain, tapi background keluarga kita mostly di ranah ekonomi lah, katakanlah manajemen dan akuntansi gitu-gitu. Jadi saya termasuk yang sifatnya rebel gitu. Saya mau coba beda sendiri, betul. Dan itu perlu pembuktian. Itu nggak mudah. Itu saya harus build my case, maksudnya saya jelasin saya mau ini, kenapa? Karena saya ngeliat kesempatan ini dan gimana caranya, dan ya udah, bukan berarti kemudian diizinin dan didukung, tapi saya harus buktiin dulu. Setelah udah bisa, oke, silakan gitu. Nah, Mas itu awalnya gimana bisa sampai tembus ke animasi internasional gitu? Kan nggak gampang. Awalnya malah kan saya kuliah arsitektur UI. Arsitektur ya? Arsitektur. Bangun rumah gitu ya? Desain rumah, desain bangunan. Ya. Tapi itu bantu membentuk cara saya berproses berpikir. Proses berpikir saya terbantu dalam masa studi saya di arsitektur. Jadinya itu yang kemudian saya pakai cara berpikirnya dalam katakanlah menciptakan cerita dan lain-lain gitu. Tapi balik ke yang kuliah salah jurusan itu dalam tanda kutip, awalnya udah mulai hilang feeling tuh pas udah akhir-akhir tahun-tahun terakhir kuliah. Waduh, kayaknya nih kalau gue terusin bakal mentok deh satu saat perkembangan karir dan perkembangan diri gue di jalur itu gitu. Dan saat yang bersamaan dikenalin nama software 3D. Karena waktu itu saya di transisi di mana era analog dan digital. Analog tuh maksudnya sebelum saya itu kakak kelas saya masih gambar pakai meja gambar yang miring itu tuh, yang buat dipakai sama arsitek, pakai penggaris dan lain-lain. Nah, kita ditransisikan pakai software, pakai komputer. Karena menjadi generasi yang pertama mempelajari software itu, jadi nggak ada tutor, disitulah saya nyasar. Belajar software 3D yang harusnya buat desain. Saya browsing di waktu itu juga internet kita masih sangat terbatas ya. Jadi harus ke warnet segala macam, bawa duit 4.000 buat browsing 2 jam gitu-gitu. Belajar 3D akhirnya ketahuan bahwa ini software ini malah dipakai lebih masif, lebih besar di industri film dan animasi dan visual effects. Makin tertarik saya. Jadi saya pelajarin lagi, info-infonya saya munculin. Wah, yang tadi satu sisi udah ngerasa kayak mau lepas tapi mau kemana belum tahu, terus mulai tertarik sama hal baru. Akhirnya di sini saya coba telusurin dan ya udah, akhirnya saya bikin portfolio sendiri, bikin karya sendiri untuk nyoba-nyoba ngelamar ke perusahaan animasi gitu.
Menurut Mas, apa sih poin yang dilihat sama perusahaan-perusahaan internasional ketika mencari seorang animator? Skill pastinya. Skill. Skill sama paling mendasar memang skill. Tapi kemudian kalau kita ngomong sebuah perusahaan gitu ya, apalagi ini sifatnya yang padat karya, maksudnya melibatkan banyak orang, kemudian kerja sama tim atau kolaborasi juga menjadi penting. Jadi meskipun skillnya dewa gitu, tingkat dewa, tapi kalau dia nggak bisa kerja sama orang, nggak akan lama. Nggak bisa kerja tim begitu ya? Betul. Itu based on experience kayak gitu sih. Apa proyek terbesar yang pernah Mas kerjakan di sana? Menurut Mas? Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya terbesar, saya mungkin kurang bisa milih yang mana yang paling besar. Tapi Karena besar semua ya? Iya, besarnya Asia. besarnya semua. Hollywood semua gitu. Iya betul. Tapi kalau yang favorit dan paling membekas itu sampai saat ini masih Pacific Rim yang pertama. Pacific Rim. Ya, Oke. Di situ kita kerja di bawah arahan Del Toro. Dia juga seorang director yang visinya sangat jelas dia maunya apa. Jadi kita udah ikutin lead dia aja, kemudian semua prosesnya akan berjalan dengan lancar dan outputnya akan sangat baik gitu. Dan dia tahu benar-benar bagaimana menghadirkan apa ya namanya kesan robot raksasa ngelawan monster raksasa itu. Begitu kita nonton Pacific Rim kan kita berasa tuh kayak gila, ini memang makhluk-makhluk setinggi 12 lantai bangunan gitu, bergerak dengan beratnya kayak gitu dan skalanya seperti itu gitu. Dan itu kan cuma visual ya, kita nggak bisa megang, kita nggak bisa nyentuh, kita benar-benar cuma diimpresikan kayak gitu, tapi on point gitu skalanya dan lain-lain. Nah, kan katanya Mas juga pernah ikut bekerja di Avengers. Betul, Star empat-empatnya. Wars. Hah? Di 4 film Avengers yang Empat ya, Avengers yang sekarang ada di Netflix itu. yang di saga Infinity Stone ya, Oh betul. my god, empat film Avengers guys ya. Waduh. Bangga loh, saya sebagai orang Indonesia tuh bangga banget. Ada ternyata anak Indonesia yang ikut berkarya di sana. Iya. Nah, kenapa nggak Mas pilih Avengers sebagai salah satu karya yang favorit Mas? Menarik juga sih karena memang itu populer ya. Itu saya lebih kalau Sangat populer, itu hit banget. Sangat populer betul. Kalau karena tadi kan pertanyaannya dari POV ngerjainnya. Oh, ngerjainnya Iya, benar. bukan nonton ya. Kalau nonton mungkin ya Avengers sangat, karena kan dia saga ya waktu itu Iya, ya, iya, suatu cerita berkaitan dan pengen tahu gitu akhirnya kayak gimana. Tapi kalau dari sisi kursi yang nge-create, it's just I don't know, lebih fun aja gitu waktu gerakin monster lawan robot gitu ya. Mungkin fantasi semua anak cowok gitu ya. Betul. Bikin main robot-robotan sama monster gitu. Berantem-beranteman. Apa reaksi Mas tiba-tiba? Nih gue ada project, lu ikut ya kerja, dengan bahasa mereka lah ya. Lu ikut ya kerja di sini ngerjain Avengers. Iya. Apa tuh yang ada di pikiran Mas tiba-tiba? Itu emang euforianya bener sih. Euforianya bener-bener ada sih. Maksudnya waktu awal-awal apalagi kan saya transisi tuh waktu itu, awalnya saya kerja di Lucasfilm tapi di bawah perusahaan yang ngerjain Star Wars, Clone Wars, TV serialnya Star Wars waktu itu. Itu saya kerja 3 tahun, baru kemudian saya ditransfer ke anak perusahaan lain yang namanya Industrial Light and Magic atau ILM, sebuah VFX studio di mana ngerjain visual effects film-film besar tadi. Nah, film pertama yang saya ikut terlibat itu Avengers yang pertama. Nah, waktu itu bener memang euforianya, ini beneran nih, gue join langsung ngerjain Avengers nih. Nggak bercanda nih. Ini tanggal berapa nih? 1 April nggak ya? April Fool nggak? Shock juga gitu ya? Iya. Dan sambil kerja juga masih
Ini kan kita kerja di depan komputer gitu kan, Iya. pakai mouse, pakai keyboard, kadang pakai Wacom juga segala macam. Kemudian anjir nih Avengers nih, gitu, di depan monitor gitu. Kebayang sih. Soalnya kan dari kecil kita pasti udah pernah nonton lah ya. Iya. Entah itu Spider-Man, Karakternya, karakternya Superman iya, gitu-gitu betul. kan karakter-karakternya tuh familiar. Iya, Entah itu ada di buku belajar lah, iya. entah itu ada di TV Mm-mm. atau di mana gitu kan di tempat pensil. Tiba-tiba ngerjain gitu. Betul. Exciting sih waktu itu. Kalau menurut Mas, apa yang mereka lihat dari Mas Roni akhirnya Mas Roni salah satu orang yang dipercaya untuk bekerja bersama mereka gitu. Itu balik lagi ke skill dan apakah kita bisa kerjasama sama tim. Jadi ini waktu itu yang salah satu alasan kenapa saya berani nempuh jalur ini adalah karena saya melihat meskipun dia international scale atau level, tapi dia sangat fair level of fieldnya. Yang penting kalau if you have the talent, kalau kamu punya skillnya dan kamu bisa kerja dalam timnya, meet the standard. Tetap kita harus ketemu standar dari perusahaannya ya. Kalau itu udah terpenuhi dan kita bisa buktiin kita bisa kerja dan berorganisasi dengan baik, katakanlah, doesn't matter if you have the degree, nggak peduli apakah kamu lulusan Nggak mana, usah lulusan apa anak kampung gitu. mana, Oke. anaknya siapa, nggak peduli, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, Keren. dari mana Yang pun. penting lu bisa kerja Yang gitu ya. penting lu punya skillnya dan lu bisa contribute ke proyek ini. Wah keren sih. Itu ya. Aku juga sih di perusahaanku gitu Mas. Aku nggak lihat kamu lulusannya apa, harus IT atau apa. Keren. Karena aku lihat kamu bisa bekerja sama tim dan bisa ikut nggak sama ekosistem kita. Betul. Ha-ha. Iya. Jadi objektif banget gitu kan. Nah setelah tadi kita banyak mendengar dan Mas juga udah melihat kan gimana industri animasi di luar, betapa hebatnya, betapa kerennya. Nah bagaimana Mas lihat potensi industri animasi di Indonesia sekarang? Cerah. Weh, cerah. Hopeful. Hopeful. Cerah dan hopeful. Maksudnya meskipun masih sangat muda dan sangat green, hijau katakanlah, tapi saya sangat optimis. Aku sangat optimis. Dengan ada beberapa indikator atau pertanda lah yang membuat rasa optimis ini kemudian ada gitu ya. Dan itulah juga yang kemudian bikin aku confident mau coba pulang dan ikut terjun langsung membantu gitu, berkontribusi. Berkarya di dalam negeri. Betul, iya. Beberapa tandanya adalah sebelumnya memang udah industri animasi Indonesia tapi di ranah service atau penyedia jasa itu sudah berjalan cukup lama. Dan banyak studio mulai dari Batam all the way sampai Bali gitu ya, mungkin ada beberapa mungkin yang kecil-kecil juga di Sulawesi, Makassar gitu, saya kurang pasti, tapi yang saya tahu ada komunitas animasi di sana. Dan mereka mungkin katakanlah bikin kerja kayak untuk iklan dan lain-lain. Tapi on a massive scale, jasa yang mereka sediakan ini untuk ngerjain proyek-proyek dari luar negeri, dari Korea, dari Malaysia, dari Taiwan, bahkan dari Kanada dan dari negara-negara barat. Tapi semua masih dalam ranah service gitu. Tidak ada yang belum ada, for the longest time ya ini ngomongnya, belum ada produk yang benar-benar lahir dari dalam negeri kemudian dikerjain sama studio animasi di Indonesia gitu. Sebelum sampai saatnya kemudian ada film-film animasi seperti Juki, terus Nusa, ini kita juga mungkin kasih tribute dan homage ya ke film-film yang udah pernah rilis di Indonesia, film-film animasi. Dan Jumbo. Pastinya Jumbo yang kita semua dari komunitas animasi sangat berterima kasih dengan adanya keberhasilan yang sangat luar biasa dari Jumbo. Itu benar-benar membuktikan kepada masyarakat there you go, demand-nya ada.
sebesar itu lagi adanya gitu kan. Bukan cuman ada tapi besarnya tuh segitu. Membuka peluang baru ya Betul. pada para animator Betul. gitu ya. Ada yang mungkin yang bilang anomali, ada yang mungkin yang bilang hoki, ada yang mungkin bilang ya semua bisa beropini lah, tapi the fact remains itu segitu. The numbers. The number speak by itself, betul. Ya kan? Iya. The way, nah saya ngelihatnya oke, berarti udah ada gitu demand-nya. Itu kan dahaganya sebesar itu. Berarti tinggal gimana chef lainnya bisa memenuhi dahaga yang sebesar itu gitu. Betul. Itu cara saya ngelihatnya at least. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang karya yang sedang Mas bikin, yang akan tayang. Menurut Mas, sekarang animasi Indonesia apakah sudah bisa mengejar animasi luar negeri? Realistically speaking belum. Tapi tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Oke. Kita bisa, yang penting adalah kita paham penonton kita. Oke. Mereka, penonton kita itu pada akhirnya mungkin tidak mengharapkan kepada kreator kita level sekelas katakanlah luar negeri yang sangat tinggi gitu. Tapi ada memang kriteria-kriteria yang kita harus checklist tuh. Dari audiens kita memang ini harus dicek ya, ini harus dicek, harus dipenuhin gitu standar-standar kriteria tertentu gitu. Nah, kita benar-benar harus sensitif dan harus observant apa aja itu. What do they care sih gitu. Mereka mungkin nggak terlalu peduli dengan kesempurnaan visual gitu. Tapi untuk hal katakanlah relatabilitas, locality, konten atau visual yang lebih dekat itu sangat mereka idamkan gitu. Wah, ini kayak di kampung gue ya. Ini kayak di tempat main gue waktu kecil ya. Relate gitu ya. Relatability-nya sangat besar gitu. Yang mereka harapkan. I see. Hal-hal gitu yang kita benar-benar dari sisi kreator harus sensitif, harus benar-benar teliti, harus benar-benar rembukan, bahkan FGD. Apa nih yang how to get to their heart rather than their mind gitu. Gimana caranya masuk ke hati mereka ketimbang ke otak mereka. Kalau ke otak kan berarti ini berarti harus sesempurna itu contohnya gitu. Menurut saya sebagai kreator nggak harus lewat jalur itu. Tapi kalau misalnya kita udah bisa tidak begitu sempurna, karena dalam hal kalau kita ngomongin produk animasi semakin mau sempurna, otomatis biaya produksinya akan makin mahal. Dan pada saat itu terjadi, belum tentu kita bisa jual barang yang semahal itu di Indonesia. Iya, karena pasarnya beda ya. Pasarnya beda. Kalau di luar mungkin pasarnya worldwide. Betul. Bisa dapat duitnya dari banyak negara. Kalau di Indonesia kan betul. Kita harus play smart jadinya. Play smart, bener-bener. Gak mungkin nombok juga kan. Gak mungkin nombok. Pasti nanti produser-produsernya agak takutnya kapok gitu kan. Dan gak sustainable akhirnya. Gak sustainable akhirnya. Betul. Tapi untuk bayaran seorang animator sebenarnya di Indonesia itu udah cukup bisa hidup enak kah Mas menurut Mas sekarang? Hidup decent harusnya bisa ya. Bisa ya. Jadi banyak juga anak-anak dari lulusan SMK itu udah mulai bisa kerja di studio. Pastinya mulainya juga dari junior. Yang pasti di industri animasi itu udah ada career level sama hierarki gitu. Masuknya entry level, terus makin dia berkembang skillnya dan experience dan knowledge-nya, dia bisa dipromote jadi katakanlah mid level yang intermediate, kemudian jadi senior, jadi lead, dan setiap kali mereka naik itu akan dipromote dan ada kenaikan gaji. Pada umumnya kenaikan setiap kali naik gaji itu 15%. I see. Pakem umumnya ini saya ngomong, tapi pasti tiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Di luar negeri juga begitu ya? Di luar negeri pun gitu. Jadi udah ada jenjang karirnya juga. Udah ada jenjang karir yang rapih gitu, yang. Jadi bisa dibilang cukup menjanjikan ya untuk masa depan ya. Iya. Pekerjaan menjadi seorang animator. Iya, betul. Ini kita mau lanjut membahas tentang kenapa Mas Roni kan istilahnya udah berkarya di luar nih
menurutku pasti bayaran udah bagus, Hmm. hidup enak. Hmm. Kenapa akhirnya memilih kembali ke Indonesia dan membuat karya yang baru ini nih, Garuda di Dadaku? Udah di dadaku. Nggak ada alasan yang logis sih. Memang ini semua alasannya lebih subjektif dan sangat apa ya, spiritual katakanlah. Wih, Saya pengen contribute. Tapi memang at the same time, jadi gini, yang mungkin yang menarik untuk saya bisa cerita, ada momen di mana sebelum saya balik, saya dihadapkan dengan sebuah kondisi, either saya lanjut lebih jauh karena kan waktu itu saya kerja di Singapura, either saya kerja lebih jauh lagi dari Indonesia katakanlah, either ke Kanada atau ke Australia atau ke New Zealand karena di sana pusat dari katakanlah industri visual effects saat itu, atau saya balik ke Indo dan mencoba benar-benar mengeksplor opportunity yang ada. Tapi dengan kondisi saya udah ngeliat tadi ya ada tanda-tanda tuh kalau ini udah mulai lebih matang nih di Indonesia, studio animasi udah banyak, udah ada waktu itu udah ada Nusa dan Juki tayang di bioskop katakanlah. So there was such sign dan saya berpikir dan berharap coba deh gue explore deh, kali aja memang bahkan dari pihak pelaku, kreator, investor dan lain-lain memang sudah mulai bergerak, yang memang kan saya kalau di luar kan nggak bisa berasa. Jadi saya coba telusuri dan ya kemudian ketemu akhirnya bahwa memang sedang ada pergerakan. Ada sebuah pergerakan di mana kreator atau filmmaker Indonesia pingin bikin film animasi di Indonesia untuk penonton Indonesia gitu. Dan di situ yang okay, that's the point where I should jump in. Kenapa akhirnya Mas memilih Garuda di Dadaku gitu? Garuda di Dadaku ini hasil rembukan sebenarnya. Jadi waktu saya mencari kesempatan dan eksplorasi itu, saya ketemu sama Mbak Shanti Harmain, produser film yang sangat senior GDD. dan sangat berpengalaman, betul. Dan dia kreatornya GDD, bareng sama Mas Salman Aristo waktu itu. Tapi waktu kita ngobrol, kita belum bahas GDD memang. Kita bahas bikin animasi apa ya Ron buat Indonesian viewer gitu. Proses diskusinya panjang itu untuk menemukan, bahkan untuk mau bikin animasinya seperti apa, target penontonnya siapa dan lain-lain, itu panjang sekali prosesnya sampai akhirnya kita mantep di satu titik harus GDD. Dia udah punya IP yang udah punya fans lumayan mengakar, root, positioningnya juga udah lumayan kuat. Meskipun udah lama gitu ya, dan justru itu jadi satu alasan juga kenapa kita pilih, karena udah lumayan lamanya, jadi harus kita regenerasikan kembali gitu. Apalagi anthemnya yang Garuda di Dadaku itu kan udah jadi national anthem gitu kan, mau di sports, mau di hal-hal yang sifatnya kebanggaan, olahraga dan lain-lain gitu. Jadi ya kita milih itu. Nah, tapi Mas tahu nggak? Aku itu tertarik untuk ikut di project GDD ini. Salah satunya tuh karena ada Mas Roni. Iya, waktu itu kan kita ngobrol ya Mas. Jadi singkat cerita waktu itu aku yang ngunjungin Bang Atta nih. Bang, ini ada project animasi bola dan lain-lain. Aku suka buat bola kan. Waktu itu di depanku tuh ada GDD sama Jumbo. Oh oke. Oke, di depanku aduh pilih yang mana nih. Oh I see. Tapi karena aduh kayaknya aku tuh ke bola tuh kayak makanan hidup gitu Mas. Main bola jati diri ya. Jati diri nonton bola, main bola. Betul. Tiap hari ngomongin bola. Iya. Maksudnya wah ini bola banget, dan gue ngerasa ini akan jadi legacy kan Mas ya. Iya.
Dan akan menjadi cerita juga buat anak-anakku nih pas nonton Betul. ke bioskop nih kan. Kayaknya ke bioskop sekarang film anak-anak tuh banyak jedanya gitu. Ya. Akhirnya tadinya mau ikut dua-duanya, Gede dia sama Jumbo. Cuman Oke. kata istriku, Say, ini kan animasi kita belum tahu gimana. Iya. Coba kamu pilih salah satu dulu, jangan dua-duanya langsung. Walaupun Betul, akhirnya nyesel juga tuh. Tapi aku sampai sekarang masih aku ngerasa bangga sih bisa ada memutuskan waktu itu ke GDD. Karena aku ngelihat waktu itu wah ada Roniga nih, aku searching kan. Oke. Mas Roni ini siapa dan lain-lain. Selain Mas Ben ya. Base Mas Entertainment. Kak Shanti. Mbak Shanti, betul. Tapi aku ngelihat siapa nih yang akan mendirect dan menjaga ini animasi biar keren. Waktu aku searching, Mas Roni ini ternyata karyanya di luar keren-keren. Iya. Dan Mas kan tahu work ethic orang-orang di sana, cara kerja orang-orang di sana. Apa yang bisa ditularkan ke animator-animator Indonesia. Iya, betul. Itu sih yang aku. Iya, memang ya gitu sih, kita juga udah lama ya Mas waktu itu Udah kita lama. bayar di ruang di kantor di bawah. Di kantor ini di ruang meeting Di tuh ruang berapa meeting tahun lalu ya bawah. Mas ya? Ya 3 tahun lah. 3 tahun. Sebelum kita mulai produksi itu kan. Iya. Ya. Kita masih presentasinya juga masih sketsa ya. Sketsa. Nggak nyangka gitu tiba-tiba udah nyampe di hari ini gitu ya. Iya, udah siap tayang. Udah siap tayang gitu. Dan terharu juga sih kemarin lihat trailernya gitu ya. Ini sebuah proses panjang. Apalagi jadi di film ini Mas melibatkan berapa animator? 400 lebih. 400 animator. Wow. Animator dan CG artis. Itu maksudnya dari visualnya aja tuh, belum kita ngomong audio, musik dan lain-lain ya. Itu benar-benar visualnya aja. Visualnya aja 400. Iya. Jadi kalau sama musik dan lain-lain lebih dari itu ya. Kayaknya total 500-an. 5. Iya, yang terlibat. Amazing guys. Iya. Berapa persen orang Indonesianya? Oh, hampir semuanya. 99%. 99%, yes. 99% anak Iya. bangsa sendiri. Betul. Wow. Makin bangga nih kita guys. Adegan tersusah yang mana Mas? Waduh. Semua susah. Semua susah. Semua susah karena kita pengen selalu nge-push ya. Maksudnya harus spesial kan. Jadi meskipun adegannya ada yang humor, ada yang komedi, ada yang emotional, lebih sad, lebih sedih, dan ada yang action. Itu kan banyak ya. Ini di film kita tuh banyak elemen genre-nya. Dan semua harus di-craft to the optimal level gitu. Meskipun dia komedi, bukan tidak lebih penting dari sports actionnya, meskipun ini animasi tentang bola gitu loh. Jadi craft dan attention dan care yang kita berikan untuk setiap bagian cerita dari film ini sangat tinggi sih. Dan setiap saya dibantu sama tim saya, teman-teman story artis kita ada banyak, ada Sally, ada Dewa, ada Fahmi, ada Feby, itu kemudian kita seru-seruan gitu. Gimana biar ini bisa kena komedinya ke orang Indo gitu, ke orang kita. Kan beda tuh bahasa komedi luar negeri sama bahasa komedi kita. Itu yang kita craft terus-terusan, terus punchline-nya udah dapat belum, beatnya segala macam. Termasuk ke sports action-nya juga pasti. Tapi kalau secara teknikal memang bagian-bagian yang pertandingan bola itu technically lebih challenging. Iya. Yeah. Untuk dapetin 1 menit tuh berapa lama tuh pengerjaannya? Waduh. Dan berapa orang? Untuk 1 menit ini biar kita tahu ya betapa luar biasanya gitu. 1 menit kalau di pertandingan bola. Di breakdown kayak gitu. Ada 1 tim katakanlah mengerjakan 1 scene bola itu selama 6 bulan.
6 bulan. Animasinya doang ya. Animasi itu ngegerakinnya doang. Ngegerakinnya doang. Bukan ngerender ya. Oke. Tapi kan jalannya paralel. Begitu animasi jalan, itu ngerender nggak nunggu animasi kelar. Oke. Jadi udah ada yang jalan di sini, proses render mulai jalan juga. Jadinya overlap. Jadi in total 6 sampai 8 bulan gitu untuk menuju ke render yang kelarnya. Untuk berapa menit? Di final match itu kurang lebih 10 menit lah. 10 menit. Ya. 10 menit tuh ngerjain 6 bulan tuh yang di Ya. final battle. Dan itu produksinya doang, kita belum ngomongin desain ceritanya. Belum. Ya, betul. Kalau sama desain cerita dan lain-lain mungkin setahun ya Mas ya. Iya. Setahun untuk adegan 10 menit ya guys ya. Jadi jangan kira ini gampang ya. Makanya 500 karena itu harus paralel. Yang ini Betul. at the same time yang tadi ini dikerjain yang di sana, tim lain juga ngerjain yang ini. Wow. Jadi kitanya yang benar-benar oke, udah sampai mana gitu. Kita dari KW Animation-nya yang koordinasinya harus sedekat itu. Wah, itu kebayang sih puyengnya. Apa yang membuat film GDD ini, animasi GDD ini beda daripada animasi-animasi lainnya yang pernah ada di Indonesia? Kita pastinya sports action ya. Kita mengangkat sports action ya, yaitu bola ya. Itu sendiri udah unik. Tapi kemudian kita nggak karena ini kan juga buat anak-anak dan keluarga. Kita berharap para fans bola memang juga bisa cinta dan menerima film ini dengan baik gitu. Tapi terutamanya kita kan tujukan ini untuk generasi yang muda, generasi yang anak-anak supaya mereka bisa memiliki dan terinspirasi dengan nilai-nilai yang kita pengen sampaikan di filmnya lah katakan. Nah, jadi kita harus balance tuh di mana kita nggak terlalu full action sama yang lebih ada warm gitu, ada hangat untuk anak kecil. Di situ kayaknya ya yang membuat kita unik. Jadi kita pengen tetap ada actionnya yang ngebalance dengan kehangatan dari universe-nya, dari penceritaannya untuk bisa diterima sama keluarga gitu. Wow. Aku lihat Mas di GDD ini animasinya itu agak unik karena dia ada kayak garis-garis, scratch, Betul. penggambaran. Jadi bukan kayak yang aku lihat kan animasi itu kayak mulus gitu. Mulus, ya. Kalau ini tuh kayak terinspirasi mungkin dari Spider-Man first. Kita di komunitas kreator animasi kita sebut approach yang seperti ini stylize, lebih oke. lebih style gitu, stylistic ketimbang kalau yang mulus tadi Mas Atta bilang itu lebih mungkin mengacu ke realistik. Oke. Nah ini sebenarnya sebuah approach yang strategik. Kayak tadi aku bilang, kalau kita pengen full realism, itu bakal mahal. Karena kita harus bikin ngerender rambut, ngerender katakanlah cloth ini ada benang-benangnya segala macam. Kalau kita mau ke arah sana ya, titik sempurnanya tuh di sana gitu. Helai rambut, helai alis, dimana kalau ini mungkin sedikit teknis, kalau kita render itu isu-isu teknis seperti flickering gambarnya itu sangat tinggi gitu. Kalau kita nggak benar-benar akurasinya tinggi. Oke. Justru dengan kita mengejar ke style yang lebih ekspresif dan stylized ini, nggak ada benchmark yang sempurna apa. Jadi kita benar-benar present this as an art gitu. Oke. Jadi memang dia kelihatan, Seni ya dia kelihatan kayak raw, tapi it's not raw, it's just that style gitu loh. It's an art. Iya, betul. Keren. Nah, kita sudah kedatangan nih salah satu case-nya. Mungkin kita bisa ajak duduk di sini nih. Ada ya hari ini? Ada case-nya nih, salah satu case-nya. Nah, ini udah bersama kita salah satu case dari GDD. Keanu, apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Ini pemilihan case-nya ini siapa, Mas Roni sendiri atau
tim lah pasti. Oh, ada tim, Tim oke. decision ya betul. Kita ada casting tim yang memunculkan beberapa kandidat. Terus kemudian kita lakukan tes beberapa kali ya waktu itu tesnya ya. Tes sendiri, kemudian ada chemistry test waktu itu Keanu sama Kristo dan Keanu sama Om Ibnu. Mas Om Ibnu Jamil. Karena kan karakternya yang di film erat tuh di 3 karakter itu. Oke. Ada ini juga sampai yang cewek Queen. Queen Salman. Queen Salman. Betul. Oh iya sempat ada deng, ya chemistry test dengan Queen Salman juga ada. Ada juga. Betul. Tapi itu ada persetujuan dari Mas Roni atau? Ya saya kasih masukan segala macam dan kita putuskan bersama sama Mbak Shanti juga sama Tanya juga sebagai salah satu produsernya. Oke. Nah, Keanu, gimana rasanya kamu menjadi salah satu pemeran utama di animasi legendaris nih, Garuda di Dadaku? Jujur aku seneng banget sih, karena aku udah nonton film yang sebelumnya. Oke. Iya, waktu itu tuh aku nonton. Tapi kan kamu belum lahir pas film itu. Ada nontonnya ada. Oh, Iya. setelah itu ya. Oke. Ah. Kamu lahir tahun berapa? 2012. 2012. Iya, betul. Bro. Wah 2012 itu waktu aku ngerjain Avengers pertama tuh. Iya. Aku baru nongol. 2012 aku baru bikin YouTube. 2012 aku baru bikin YouTube. Kamu baru lahir ya? Baru lahir. God. Terus gimana rasanya tuh? Jadi aku seneng banget. Awalnya tuh ayah aku ngomong kayak, "Kay, mau gak nih Garuda di Dadaku film?" Hah? Mau dong. Aku mikir aku bakal main bola nih di lapangan. Seru tuh. Oke. Terus habis itu, tapi animasi. Hah? Aku kaget. Garuda di Dadaku mau dibuat versi animasi. Yaudah coba aja deh. Aku juga penasaran banget kan. Apalagi ini hal yang baru buat aku gitu. Coba aja terus alhamdulillah. Ini film keberapa kamu? Kalau film kayak 10 atau 11. 10 atau 11 film. Banyak loh film. Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau animasi Pertama ini ini pertama. Pertama banget. Gimana rasanya bedanya main film sama kalau di animasi kan kamu ngisi suara nih. Beda banget sih. Beda banget. Menurut aku animasi lebih susah. Oh gitu. Karena animasi ini kita harus pakai imajinasi kita gitu. Kan kalau kita syuting biasa, kita bisa ngebayangin di sekitar kita ada apa gitu. Tapi kalau animasi kita harus punya imajinasi yang luas biar kita bisa ngebayangin di kanan kita ada apa, di kiri kita ada apa, di belakang ada apa, di depan ada apa, biar lebih masuk ke karakternya. Pinter juga ya. Pinter juga nih Keanu. Namanya keren deh Keanu. Ini inspirasinya dari Keanu Reeves atau Keanu AGL? Bukan. Atau Keanu. Gak tahu tuh ayah dari Keanu anaknya apa gitu, aku lupa. Oh gitu. Anaknya siapa gitu. Iya, anaknya siapa? Tapi dari kecil emang kamu pengen jadi seorang aktor ya? Iya, dari kecil, dari iya. Oh tapi sempet SSB dia. Aku sempat Ikut SSB. SSB. Oh kamu Bola. main bola juga? Betul. Oh sempet SSB. Jago nggak mainnya? Dibilang jago sih Striker ya enggak. kamu ya? Aku Posisi nyobain apa ya? semua posisi Oh, lagi. semua ya. Semua posisi. Kiper juga? Iya, kiper. Awalnya tuh kalau nggak salah kiper. Oh awalnya kiper. Terus karena aku orang yang gampang bosenan, Kiper nggak ngapa-ngapain gitu ya. iya kayak Atau nungguin atau doang di kebobolan mulu belakang. malah. Iya, malah kebobolan mulu. Celingak-celinguk ya. Tiba-tiba bola udah gol, udah masuk gitu. Jadi Oh. pindah-pindah posisi sih. Oke. Suka nonton bola? Suka. Tim apa biasanya? Nah, kalau dulu kayaknya hampir semua yang apa kayak misalnya match-match besar gitu aku tontonin. Oke. Tapi sekarang aku lebih nonton Barca aja sih. Barca. Karena aku suka Barca. Hidup Barca. Hidup Barca. Berarti kamu Istilah main bola sukanya siapa? Messi. Messi. Mantap Messi. Gak boleh salah nih ngomong Messi nih. Aku pernah ngomong salah langsung. Oh Messi nih Messi. Iya. Tapi Barca sih emang pada zaman habis kamu lahir itu terus selanjutnya itu era-era keemasannya kan. Iya lagi 2015-an itu. 2015 itu. Itu lagi. Mas apa timnya? Barca zaman dulu. Barca juga. Barca semua di sini. Yo. Gak apa-apa berarti ini kolaborasi Barca Madrid ya. ini seru berarti semua teman-teman di sini emang suka bola gitu. Nah, menurut kamu apa tantangan paling sulit di saat kamu jadi salah satu pemeran di film GDD ini?
Kalau tantangan paling sulit itu di suara. Suara. Jadi waktu itu tuh kita kan dubbing itu nggak cuma sebulan gitu. Jadi misalnya kita seminggu dubbing, abis itu ada revisi nih, nanti kita dipanggil lagi gitu. Nah terus di situ tuh ada momennya suara aku pecah karena emang aku lagi masa pubertas kan. Oh iya, ini suara kamu baru pecah nih. Ini Ya? aku baru pecah nih. Nah abis itu jadi aku harus ninggiin nadanya, ninggiin intonasinya gitu biar biar sama kayak yang sebelumnya gitu. Itu sih tantangannya. Ya itu lumayan tantangan banget. Iya, lumayan. Kamu kan hitungannya berarti umur berapa ya sekarang ya? 13, 13 14 tahun. Apa mentalitas yang kamu tanamkan di dalam diri kamu? Kan di saat anak-anak seumuran kamu sekarang nih masih sekolah, main. Tapi kamu sudah bekerja, sudah berkarya. Apa yang ditanamkan sama orang tua? Yang Sama kamu. ditanamkan sama orang tua sih sebenarnya nggak ada ya, kayak ya udah kamu Oke. jalanin aja gitu. Tapi aku kadang punya prinsip sendiri gitu, kayak biarin mereka senang-senang, anak-anak yang lain senang-senang dulu. Aku kerja. Jadi pas mereka kerja aku udah senang-senang gitu. Asik. Tapi orang tua aku juga ngajarin kayak gitu sih waktu itu. Wow. Heeh. Wow, Sangat bijaksana untuk seorang 14 tahun. that's bold statement, bro. Gak apa-apa, kamu senang-senang, aku kerja. Iya. Nanti kamu senang-senang, yang lain kerja. Betul. Wow. Boleh. Karena aku juga gitu. Nih gue kalau orang mau sekolah, main-main, gue kagak main. Tapi kagak jalan-jalan. emang ada kayak ada fase pengen main gitu kayak Wah, telat malahnya. Jadinya aku tuh mainnya telat. gitu. Karena aku kan sekolahnya sampai SMP. SMA-nya kagak. Homeschooling kan kerja kan udah langsung kerja, jadi aku sambil homeschooling kerja. Tapi jadinya efeknya memang sekarang. Yang Iya. penting kamu ke sekolahnya bukan gara-gara nganggur ya, mau main game atau apa, tapi karena bener-bener Produktif. kerja ataupun memang tuntutan keadaan yang mengharuskan kamu kerja lebih cepat. Betul. Gitu. Nah, Betul. gimana caranya kamu di umur 14 tahun ini mau ngikutin semua yang disuruh sama Pak Roni? Disuruh ngomong ini, ngomong itu dan lain-lain. Gimana caranya? Nggak tahu. Kayak ya udah aku tuh kalau misal lagi di syuting, sutradara itu kayak orang tua aku. Jadi aku harus dengerin gitu. Kalau lagi di rumah orang tua aku. Misalnya lagi sama keluarga itu orang tua aku. Tapi kalau lagi syuting nih misalnya orang tua aku bisa kayak sutradara aku gitu. Oh, jadi kamu nurut. Iya, nurut gitu. Nggak ngebantah Nggak. apa. Tapi kerja berkarya ya dengan Keanu itu mudah. Udah ya. Sangat, dia meskipun masih muda sangat profesional dan ya berbakat sih memang Keanu. Alhamdulillah. Makanya putranya juga, karakter si Putra di film kita itu benar-benar jadi otentik. Itu thanks to performance-nya Keanu. Udah dipuji lah sama direkturnya. Berarti Makasih ya benar. Om Roni. Iya beneran karena salah satu challenge di animation production juga adalah bagaimana pengisian suara atau voice acting itu benar-benar harus otentik dan organik dan real, believable, tidak dibuat-buat gitu. Misalnya katakanlah kayak kalau misalnya kita bikin iklan itu kan benar-benar di-exaggerate, dibuat-buat. Saksikan loh, kayak gitu misalnya ya. Tapi kalau di animasi kan apa yang direkam akan jadi kayak conversational antara si Gaga dengan Putra dengan si Gaga, Putra dengan ayahnya, dan emosinya berbeda-beda tuh saat dia sama Gaga. Dia tergantung dia lagi berantem, dia lagi bercanda, dia lagi latihan serius. Jadi gitu, aku kasih feedback. Oke, Ken, ini adegannya gini, emosinya seperti ini, suasananya outdoor. Jadi kamu ya pastikan jarak kamu ngelempar suara sejauh apa. Kalau misalnya kayak di sini kan kita indoor, aku ngomong pelan gini kan mungkin kedengeran. Tapi kalau misalnya kita di depan rumah ada motor lewat segala macam, kita harus ngomongnya lebih gini gitu. Iya. Hal-hal kayak gitu aja aku kasih, itu yang kita kasih feedback atau feed. Kemudian itu Keanu sebagai sebagai performer dia akan proses
oke, Ken, action, dan dia akan mengeluarkan karyanya gitu. Tanggi. Berarti kalau dulu aku ngelihatnya Madun, Ronaldo Wati, sekarang kita tunggu nih performance dari Keanu. Yoi. Siapa aktor inspirasi kamu untuk berkarya di industri film? Kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini idola aku dari waktu kecil tuh ada 3 sebenarnya. Om Reza Rahardian, Om Vino G. Bastian, sama Iko Uwais. Wah, kenapa kamu mengidolakan 3 orang tadi? Dari aktingnya sih sebenarnya. Mendalami gitu ya? Mendalaminya kayak dia tuh, aku kan pernah syuting sama Om Vino juga kan waktu itu. Dia di luar syutingan sama pas dia syuting gitu, itu beda banget. Kayak wow, keren banget aku ngeliat dia tuh. Oke. Jadi bisa jadi orang yang berbeda gitu ya? Itu waktu film apa tuh, Ken? Waktu aku film Kodrat, Oh, Kodrat. Kodrat. Horor ya? horor. Tapi kalau di pemain bola idola kamu siapa? Kalau top 3? Top 3 ya. Mm-mm. Aku Messi Messi. udah pasti. Siapa lagi ya? Messi, Lionel. Sama aja tuh. Andreas, Messi. Messi. Kalau yang zaman dulu mungkin aku sukanya kayak Pele. Pele. Oh, wow. Aku juga belum lahir tuh dia. Udah Pele aja. Kamu nonton di mana, Pele? Aku nonton di YouTube kan banyak gitu Oh sih. iya, YouTube. Legenda TikTok. ya memang Iya, itu ya. legenda. Sama apa ya? Kalau yang sekarang ya, aku Lamine Yamal lagi kayak Lamine dia tuh Yamal. agak mirip sama Messi sih menurut aku. Oke. Kalau dari Indonesia nggak ada? Dari Indonesia ya, waduh, dari Indonesia, aku tuh dulu sukanya Irfan Bahdim. Irfan Bahdim. Oke. Dulu memang pada zamannya sih Irfan Bahdim tuh fenomenal banget ya. Sampai sekarang akan selalu fenomenal. Iya. Tinggal kita harus menemukan Lamine Yamalnya nih. Irfan Bahdim udah ada, Lamine Yamal. Lamine Yamal tuh salah satu pemain Barca yang paling aku suka sih sekarang. Respect banget aku sama dia. Jago banget tuh, kita aja penonton pendukung Madrid tuh kalau Lamine Yamal main, aduh ngeselin nih pemain. Lincah banget Jago, nih ya. cuy. Kayak dulu kita ngelihat Messi. Jadi mau di gimana juga jago banget lagi gitu. Susah gitu. Nah, kalau kamu sendiri kan kemarin kalau nggak salah satu pengisi suaranya ada Rizky Ridho. Betul. Suka nggak sama permainannya Rizky Ridho? Defense-nya bagus lagi, aku suka. Suka ya? Iya, dia kalau nekel tuh bersih maksudnya gitu. Jadi dia mainnya nggak kasar, karena kan ada beberapa back yang kasar kan mainnya gitu. Jadi dia kalau mau ini harus buat pelanggaran gitu. Oke. Dia bersih lagi mainnya. Oke. Nah, kalau Mas Roni, kenapa akhirnya bisa memilih Rizky Ridho? Kan ada banyak tuh, ada Tom Haye, ada Rafael Strike, ataupun ada Jay Izes, ada banyak lah pemain timnas sekarang yang jago-jago banget. Kenapa tiba-tiba Mas memilih Rizky Ridho? Kayaknya dari kita waktu itu tim kreator, saya dan produser menganggap karismanya si Rizky Ridho itu memang, of course dia sudah tidak dipertanyakan lagi di on court ya, di lapangan. Sepakat. Ya, kalau ya kan sudah tidak dipertanyakan. Tapi dari aspek katakanlah film POV atau entertainment, dia juga punya karisma. Yang transcends gitu, bukan hanya di lapangan tapi di luar lapangan juga tetap berasa gitu karismanya seorang Rizky Ridho gitu. Dan ya itu yang membuat kita pun secara on personal level sangat admire dia gitu loh, sebagai seorang karakter gitu, dan kita minta dia jadinya. Karena di era timnas yang sekarang ya, Rizky Ridho itu tempatnya nggak tergantikan loh. Iya lagi. Dia selalu ada di jantung pertahanan merah putih. Hmm. Di saat saingannya ini lagi jago-jago semua nih, tetap nongol tuh seorang Rizky Ridho dengan permainan yang selalu berkelas, konsisten. Dan yang terakhir kemarin tuh orang udah membanding-bandingkan dia sama back-back Eropa. Iya bener. Karena saking permainannya bagus banget gitu. Jadi aku juga bangga sih Mas, terima kasih sudah memilih Rizky Ridho. Terima kasih Rizky Ridho. Terima kasih Rizky Ridho.
Sampai ketemu di bioskop ya Rizky. Karena aku sama Mas Rizky juga temenan baik gitu. Aku ngeliat Oh, iya. sepak terjangnya sangat luar biasa. Hmm. Dan ketika dia ada di film ini, itu nama yang salah satu yang aku pengen Ya, untuk ada kalau di dalam satu karya. Gitu. ya betul. Shout out to Rizky Ridho. Kita tunggu juara di SEA Games dan AFC. Nah, mungkin untuk Mas ini, Mm-mm. ini pertanyaannya mungkin pertanyaan paling banyak juga ditanyakan di komen manapun. Apakah industri animasi akan digantikan dengan industri AI? Wah, duh. Ya banyak sih pertanyaan itu Banyak sekarang. banget. Karena semua orang kan sekarang, wah ini AI ya. GDD itu banyak yang komen juga. Wah bikinnya pakai AI ya. Saking bagusnya Banyak ya. katanya. Iya ya, jadi makin bagus makin disangka AI ya kalau sekarang. Iya, sekarang gitu. Oke, AI itu memang sebuah produk dari perkembangan teknologi yang pasti. Saya secara personal melihat dia sebagai tools yang dalam kapasitas yang tepat harusnya bisa membantu proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Ibaratnya gini deh, kalau misalnya kita sekarang nggak ada aplikasi Microsoft Word, kita mau ngetik pakai apa? Kita mau nulis pakai apa gitu? Ya kan? Tapi dengan adanya itu kita bisa proses menuangkan apa yang ada di mau untuk keperluan apapun ya, untuk keperluan formalkah, nulis surat ke kolega, ke atasan, atau mau nulis cerita gitu kan, itu kan toolnya sama gitu. Mau tujuannya apapun, tapi yang pasti adalah tool tersebut membantu memindahkan apa yang ada di kepala kita menjadi tertulis gitu. Analoginya seperti itu. Toolnya si AI itu nanti pada saat semua masalah etika dan etisnya sudah dibereskan, karena saat ini masih sangat problematik tuh di situ. Dalam artian the way they work masih katakanlah tidak mengconsider isu-isu copyright, isu-isu hak cipta dan lain-lain gitu kan. Itu harus secara legal diberesin dulu kalau kemudian dia mau menjadi masuk ke next levelnya, yaitu bisa dipakai gitu. Sekarang kan yang kita lihat masih demo yang ada di internet, itu demo kemampuan AI, bikin artwork seperti apa. Si Dance itu kan udah sampai Betul. wah bisa api-api jalan retak Betul. tiba-tiba. Tapi masih banyak legal issue di situ yang harus diberesin sebelum kemudian bisa dipakai secara proper. Nah, kita berandai-andai aja semua masalah legal itu udah diberesin, dipakainya seperti apa? Again, dipakainya sebagai tools kepada kreator, kepada si either itu director, either itu konsep artis, untuk membantu katakanlah yang tadinya dia harus spend waktu tertentu menjadi katakanlah 60% atau 70% atau bahkan 50% dari waktu yang sebelumnya gitu. Mempersingkat waktu. Mempersingkat gitu ya. waktu, betul. Wow. Tapi kalau misalnya penggunaan tool itu dipakai sama orang yang tidak memiliki atau bukan kreator katakanlah, tool itu nggak secara otomatis bisa menghasilkan output yang atau produk yang baik gitu. Karena dia tool, tergantung siapa yang drive di belakangnya gitu. I see. Jadi bisa dibilang AI itu bukan untuk menggantikan kreator. Bukan. Tapi AI itu jadi tools yang bisa digunakan kreator agar bekerja lebih cepat. Lebih efektif, betul. Lebih efektif. Tetap nanti manusia harus akan lebih tetap penting dalam hubungan kerja seperti itunya. Karena kan AI nggak akan bisa tell story gitu. Apalagi kita kan selalu relate sama proses story. Maksudnya mankind has always like story gitu. Ya kan? Dan
relatabilitas yang sedemikian bisa tercipta hanya dari manusia dengan manusia gitu, nggak bisa dari mesin dengan manusia gitu. Kalau mesin mencoba akhirnya most likely akan nggak terbangun gitu relatabilitasnya gitu, nggak ada emotional attachment gitu loh. Iya, karena nggak punya hati ya. Betul. Manusia punya Mereka cuma pakai kalkulasi. Iya, kalkulasi. Oh ini dari karya ini mereka bikinnya kayak gini, oh saya coba ya kayak gini ya gitu. Misalnya kalau mereka bisa ngomong gitu. Jadi film GDD ini nggak ada AI-nya lah ya. Nggak ada AI. 100% dari 500 tangan-tangan anak bangsa gitu. Anak bangsa, kreator Luar biasa. Indonesia. Oke, mungkin terakhir bisa promoin dari Keanu dan Mas Roni. GDD ini akan tayang kapan? Ajak sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia untuk nonton. Chemistry ya. Chemistry. Oke. Chemistry. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film animasi Garuda di Dadaku tanggal 11 Juni di bioskop. Gini dong. Thank you, all the best. Sukses selalu semuanya. Terima kasih Bang Atta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.